kan desa swadaya ya, maksudnya masyarakat bisa diajak untuk berswadaya, maksudnya kayak gitu. Kan ada beberapa desa di lain tempat juga banyak yang orangnya yang sangat susah diajak seperti itu, kerjasama dengan desanya kayak gitu, susah. Kalau di daerah sini Pak, yang pengelolaan sampahnya udah mulai oke itu namanya Desa Gunung Gempol. Itu juga kayaknya kalau saya pelajari, si kepala desa itu sangat berpengaruh banyak dan berpengaruh kuat kayak gitu. Kalau di desa yang Gunung Gempol ini, kepala desanya itu juga model-modelnya seperti Pak Yudi ini, maksudnya kayak gitu. Jadi inisiatifnya banyak kayak gitu, dan kemudian dia mau mengembangkan dana desa itu memang benar-benar di tempat yang paling tepat kayak gitu. Termasuk sampahnya juga terkelola dengan baik di Gunung Gempol sampai sekarang, maksudnya kayak gitu. Kemudian kebersihan di lingkungannya juga bagus, maksudnya kayak gitu. Kita bikin kegiatan di sana kemarin tuh yang sinau terasah watu atau bagaimana belajar membuat penataan batu, perkerasan batu itu ya gampang terjadi di sana, maksudnya kayak gitu. Saya bikin homestay mendadak aja juga bisa, warganya juga banyak, warganya sudah jadi kompak kayak gitu jadinya kayak gitu. Ternyata memang kepala desa juga berpengaruh besar juga untuk untuk kekompakan masyarakat gitu. Yang penting gini, kita itu sebagai kepala desa jadi pemimpin itu hanya sementara, tapi kebaikan kita dengan masyarakat harus benar-benar baik. Bagaimana bisa mengajak warga masyarakat itu sendiri kan gitu. Saya itu kan gitu. Karena kan amanah, ya kan, amanah. Saya setuju dengan Mas Yudi tadi ya. Kalau pengalaman saya kan, posisi saya kan sebagai dosen ya, sebagai pendamping itu ya bukan pembuat keputusan ya. Mungkin saya bisa cerita mulai tahun 2000 ya. 2000 itu kami dari kampus itu kedatangan tamu namanya Profesor Takakura, pernah dengar ya? Dulu ngolah kotak sampah itu pakai sampah organik itu pakai Takakura ya. Itu pilot projectnya di Surabaya sama kita Kyushu. Waktu itu Bu Risma masih kepala dinas ya. Yang jalan Pak Bambang waktu itu ke wali kotanya. Nah, karena universitas kami joinan penelitian bagaimana sih mengolah sampah itu di rumah itu bisa diolah sampah biar nggak bau lah kira-kira. Dia pakai mikroorganisme dan sebagainya. Akhirnya dilombakan per kampung, jadi ngolah sampah hasilnya kompos ya waktu itu. Terus sampai Bu Risma jadi wali kota, ya ada lomba festival, ada festival macam-macam, cuman kuncinya tetap satu tadi, idenya dari kepala desa tadi ya. Jadi posisi kami cuma riset gini aja, ada teknologi gini, tapi ketika yang mau jalankan, kalau waktu itu levelnya masih RT. Terus kemudian kebetulan juga kepala dinasnya juga tertarik mengembangkan, jadi kami bisa memfasilitasi jadi cepat banter, terus dilombakan gitu. Ada pertukaran sama kita Kyushu, itu terus dibikin lomba, juara pertama kali kampung Green and Clean kan, tapi tetap kuncinya gitu. Sebenarnya awalnya kami mengembangkan di kampung itu idenya bukan sampah Pak. 98 kan krisis ya Pak. Kita bikin UMKM apa pokoknya entrepreneur itu ya. Tapi nggak tahu kenapa nyantolnya malah sampah waktu itu. Tapi ya nggak abadi juga, akhirnya setelah Bu Risma periode kedua itu kayaknya nggak sustain ya, nggak berlanjut karena sampah yang organik jadi kompos tadi dijual itu kalah bersaing dengan pupuk yang dijual oleh Petrokimia Gresik. Di Petrokimia Gresik itu beli sampah dari petani, diolah, dijual lebih murah lagi. Jadi hasilnya RT di Surabaya itu kalah saing sama hasil petrokimia. Ya akhirnya habis Surabaya sekarang. Jadi kalau ngomongin sampah, jadi petrokimia itu juga mengambil sampah dari masyarakat kemudian dikompos. Diolah di hamanya tuh dihilangkan, terus dijual. Jadi kita kalah bersaing sama, kan negara disubsidi Pak. Jadi posisi kampung itu bisa menghasilkan sampah, maksudnya dijual gitu kan, biar jadi penghasilan utama, karena 90% sampah kan organik ya. Organik. Terus yang terjadi seperti itu ketika orang Jepangnya bingung karena di sana kan diolahnya kan oleh pemerintah. Kalau di Surabaya RT itu mandiri Pak. Awalnya ada insentif dari pemerintah jalan, insentif itu ditarik, harapannya pasar itu bisa mengelola.
Tapi ketika harus bersaing dengan Petrokimia Gresik, kalah dong. Subsidi kan mereka. Ya. Gitu. Itu. Terus nggak tahu kenapa kita Kyushu sudah tinggal jalan gitu, terus kami ketemu dengan IWEC. IWEC itu organisasi pengelola sampah dari Swiss ya. Mereka sama mengembangkan maggot di Swiss sana, Pak. Maggot mereka ada beberapa jenis. Jadi di Swiss itu maggot itu ditaruh di tempat pemanas, Pak, karena diambil dari Indonesia kan. Di sana itu dingin nggak bisa hidup, Pak. Terus dikasih pemanas ruangan gitu loh. Wih, aneh sekali. Kami survei akhirnya, tapi atas bendera PU ya sama IWEC ya. Terus survei akhirnya bayarnya siapa? Waktu itu IWEC bayarnya banyak karena kami mau main di skala besar ya. Bayarnya peternak ikan, peternak gitu. Cuman teman-teman Swiss nggak berani karena itu di Swiss hasilnya itu maggot itu sampai di situ aja. Ketika harus dijual di pasar itu sampai dimakan sama hewan itu efeknya seperti apa, karena sampah kan mereka masih, saya nggak sampai sekarang mereka nggak mau merekomendasikan kalau itu dijadikan makanan, meskipun Indonesia defisit protein ya. Jadi di Surabaya terutama rata-rata orang Indonesia itu orang Surabaya itu makan telur itu kan seminggu itu kira-kira antara separuh sampai 1. Daging juga sama, daging itu setahun cuma berapa kilo, nggak sampai sekilo. Jadi kita datang ke termasuk Carun Pokpan dan banyak perusahaan yang ngolah makanan itu karena mereka proteinnya ngimpor, Pak. Harapannya dari maggot itu kita tawarin, tapi yang terjadi ragu-ragu, Pak. IWEC itu tadi ya, IWEC itu ragu-ragu karena itu dijadikan makanan. Nah, itu yang sempat kami jadinya gimana nih ya, oh enggak, orang Indonesia masalah perut belum jadi masalah ya, kita makan kan. Tapi mereka bilang jangan bawa nama-nama kami ya, karena kami belum jamin bahwa dari maggot atau mungkin dari cacing itu makanannya sehat. Wah, sampai seperti itu, Pak. Nah, terus akhirnya oke, jalan. Tapi kalau yang kami datang ini ke Tapan Rame, kebetulan nah itu teman-teman ke Tapan Rame baru datang. Jadi kalau saya pribadi dampingi 2018 ya, itu mulai dari lapaknya itu cuma 50, buka lapak nggak ada yang jual, 8 orang yang mau tugas. Sekarang jadi dulu desa ini mengandalkan air, Pak, untuk pendapatan asli. Terus jadi pariwisata, Pak. Wisata itu di tahun pertama sampah belum masalah tuh, Pak. Sekarang sudah mulai tahun ke-3, ke-4 sampahnya jadi bermasalah. Nah, mereka mulai, tapi kalau diomongin gini kan nggak sesederhana kan. Saya kan cuma pendamping ya, dikenalin, diajak ke sana, melihat sendiri sambil jalan-jalan. Nah, inspirasinya seperti itu, Pak Yudi tadi ya. Ya tetap kuncinya tetap di kepala desa. Khawatir kalau kepala desa ganti. Nah, itu yang pertanyaan kan, kalau kepala desa ganti gimana? Sama nggak programnya? Energi itu biasanya kalau desa ganti, lah itu kan programnya Pak Kepala Desa yang dulu, kita nggak mau support. Lah itu gimana, Pak? Jangan ngatasi seperti itu yang sempat jadi kekhawatiran kami, karena di desa-desa lain berapa ya, 2 tahun yang lalu kan pemilihan kepala desa, kebetulan Bapak ini terpilih lagi. Nah, di desa lain tuh nggak terpilih, jadi ketika programnya berlanjut nggak mau, Pak. Kira-kira itu yang jadi masalah, kira-kira itu ya mengkondisikan tadi Bapak istilahnya mengkondisikan itu bukan hal yang sederhana ya. Termasuk Bu Risma ganti ini wali kotanya dengan sampahnya juga ketika nggak ada support, nggak ada sinergi gitu, jadinya ya jalan sendiri-sendiri, jadi ya bubar juga. Surabaya dulu terkenal sampahnya diolah bersih, sekarang kan dilepas gitu aja juga, Pak. Jadi sebenarnya jadi masalah lagi kira-kira itu. Makasih, Pak. Sebagai percontohan ya, kadang-kadang Bu Risma itu sebagai percontohan kan tentang masa sampah sampai nggak bau kan gitu ya. Iya, betul. Tentang masalah sampah, mesin pencaca, ya kan? Daripada runtah-runtah yang kering dibuang, lebih baik kita lembutkan dengan mesin, dia jadi kompos. Kita hanya memberikan untuk gedung ini aja hanya 15 juta. Saya suntik 15 juta, alhamdulillah berjalan. Kan gitu. Jadi tentang masalah saya suntik dengan 15 juta, tapi harus berjalan alhamdulillah. Kan gitu. Pak, kalau untuk rekeningnya di dana desa sendiri
Kalau Bapak ketika mengeluarkan mengeluarkan bantuan menikah untuk masyarakat, itu kan ada rekening-rekening tuh kalau di desa, di dana desa itu rekeningnya berbunyinya apa Pak di situ? Jadi untuk pengolahan sampah aja. Masuk ya di situ Masuk ya. di situ. Ya. Seperti kesehatan ambulan, kan masukan. Kalau yang untuk pembelian sapi itu Pak? Pembelian sapi itu kita bekerja sama dengan BUMDes. BUMDes yang melaksanakan. Uang transfer ke BUMDes. Oh jadi lewat rekeningnya BUMDes. BUMDes. Jadi bukan kepala desa Ya. yang belanja. Jadi BUMDes yang belanja. Ya. Kita hanya menerima nanti laporan dari BUMDes sudah belanjakan, cek ambil. Karena gini, saya selama jadi kades, saya pembangunan itu jarang ikut campur. Karena di situ ada bagian perencanaan, ada LPM, ada BP. Saya hanya sebatas memberikan ini uang berdasarkan kita musyawarah dengan warga masyarakat. Misalkan di RW tersebut nih, di RW 5 akan ada pengecoran jalan, kan gitu. Saya kumpul dengan warga masyarakat RW 05 dengan masyarakatnya termasuk LPM. Ini uang yang telah diajukan oleh Pak RW, kan gitu, berdasarkan hasil musyawarah desa, alhamdulillah cair, kan gitu, dari dana desa. Misalkan 80 juta. Nah ini RAB-nya, kan gitu. Ya. Ini uangnya, yang penting bayar pajak. Kekurangannya mangga swadaya masyarakat gitu aja. Jadi Pak Kades mah tinggal nanya, kalau selesai karena di situ ada pemantauan dari LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan BPDN. Ya. Artinya kan Pak Kades ini juga sudah memberikan inspirasi mungkin buat Pak Kades yang lain bagaimana mengembangkan DD itu atau dana desa itu, karena memang selama ini tuh juga banyak desa yang juga ada banyak masalah dengan dana desa ya Pak, maksudnya gitu. Artinya pemerintah memberikan dana desa yang sudah besar, tapi kadang-kadang pelaksanaan di lapangan itu banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah kayak gitu. Nah ini kan salah satunya, makanya saya tanya bagaimana mengeluarkan rekening itu, atau di rekeningnya itu berbunyi apa kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Karena rekening itu harus sama dengan rekening yang ada di pemerintah, maksudnya kayak gitu nih, rekeningnya kayak gitu, atau pos-pos apa maksudnya kayak gitu. Karena kan gini Mas, dana desa itu sudah diatur di atas. Iya. Ya kan? Sudah diatur kan? Seperti sekarang aja untuk BLT kan gitu. Ya. Untuk stunting, untuk pangan kan gitu kan? Ya. Untuk pangan. Terus untuk fisik kan gitu, untuk kesehatan itu sudah diatur. Kita mah ibaratnya kepala hanya mengajukan proposal doang. Benar nggak? Iya. Jadi bukan yang menentukan kepala desa, tapi ketentuan itu ada dari atas. Iya. 20% untuk ini, 40% untuk ini, kan gitu. Iya. Jadi kita hanya sebatas mengajukan, ya udah. Dengan kalau perencanaan setahun sebelumnya ya Pak ya. Kita kan ada musrem bank desa kan gitu. Dengan Pak RT, dengan Pak RW, semua DPR, LPM. Jadi kita meminta dulu program dari Pak RW. Program dari Pak RW dan Pak RT untuk tahun ini apa kan gitu. Kalau misalkan anggaran tercapai, kemungkinan tahun depan kita bisa terrealisasi RW ini, karena 22 RW. Kita hanya mendapatkan dari bantuan dana desa itu hanya 1,1 miliar. Beda dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur kan gitu ya. Apakah lebih besar apa kan gitu. Jawa Barat saya hanya dapat 1,1. 1,1 itu kita ambil aja dengan BLT. BLT tahun ini saya mengeluarkan untuk bantuan langsung tunai itu 500 juta. Kan gitu. 500 dan 600. 600 untuk stunting. Terus yang kedua untuk pangan, kan gitu. Untuk kesehatan ya habis. Kita hanya sebatas, makanya kami sebagai APSI kemarin itu jangan sampai kepala desa itu dengan Pak Presiden kan langsung, jangan sampai kepala desa itu hanya nonton kan gitu. Bagaimana operasional kepala desa kan gitu. Kalau kami mah gitu, saya sebagai kepala desa jadi hanya sebatas, nah ini RAB sesuai dengan panjang dan lebarnya dan tingginya, ini uang laksanakan, yang penting pajak negara harus dibayar, udah. Saya tinggal nerima laporan bahwa sudah selesai, ya udah kita cek
sama-sama, ada monitoring sama-sama udah. Jadi jarang ikut campur gitu. Saya udah mempercayakan karena di situ di desa itu ada BPD-nya, ada LPMD-nya kan, lembaga pemberdayaan. Ya itu yang melaksanakan dengan warga masyarakat. Kita hanya sebagai ragi aja dari pemerintah.